Baik, sekarang kita akan menggunakan R lagi dalam melakukan beberapa ini ya perhitungan dalam uji hipotesis. Jadi uji hipotesis adalah materi dalam materi keempat ya, bab bab 4 lah ya, dalam materi STATMA 2. Jadi kita akan lihat misalnya pada contoh di situ ya, bagaimana kita menghitung nilai C ya. Di sini misalnya mu0 plus Z 1 minus alpha kali sigma per akar N. Nah, di sini N-nya 25, kemudian alfanya 0,05, kemudian di sini saya buat mu titik 0, jadi penamaan dalam R itu adalah mu titik 0, kemudian jadi kita bisa membuat mu 0 atau apa terserah ya namanya, asalkan nama yang valid dalam R gitu ya. Sigma sama dengan 4 ini. Nah, dalam R tadi saya menjelaskan kita bisa menggunakan key norm ya, key norm. Jadi alfanya berapa, di sini 1 minus alfa, kita bisa hitung seperti itu. Jadi key norm. Nah, di sini key norm itu defaultnya adalah normal 01 gitu ya. Jadi tidak usah di minnya 0 referensi 1, jadi defaultnya sudah key norm alfa 01. Key norm normal 01, simpangan baku ya. Sekali lagi dalam R, argumen dari densitas normal itu menggunakan simpangan baku atau standard deviation. Oke, sigma per akar N. Baik, saya sudah punya sesi R, dan mungkin kali ini saya akan variasikan menggunakan R Studio ya. Pada contoh sebelumnya saya menggunakan R yang ya saya bilang R klasik ya. Sebenarnya R saja gitu ya. Jadi di sini kita akan menggunakan R Studio. Interface jadi Integrated Development Environment istilahnya, IDE gitu ya, dalam untuk R gitu ya. Oke, saya akan ulang buka. Oke, sudah dibuka. Oke. Jadi saya ingin menunjukkan bahwa banyak cara untuk melakukan ini dalam R gitu ya. Jadi kalau saya sih lebih suka yang basic saja. Jadi cukup bagi saya. Tapi dalam keperluan yang lain mungkin saya harus menggunakan RStudio karena ada misalnya penggunaan apa yang disebut dengan membuat reproducible research gitu, misalnya membuat agar bisa direproduksi lagi gitu ya. Ada R Markdown yang terintegrasi dengan RStudio ya, dengan paket-paket yang ini. Oke, jadi ini adalah seperti tadi ya. Kita akan menggunakan ini R, jadi sama sebenarnya, cuma di sini akan terintegrasi jadi help segala macam akan ada di sini semua. Nah, saya bisa membuka file dari R tadi yang saya sudah buat, jadi ini. Nah, jadi di sini lebih ada sintak highlight, jadi berwarna ya. Dan ini tidak mesti tampilnya sama dengan apa yang ada di tampilan saya gitu ya. Nah, ini untuk kasus misalnya menghitung ini ya, N25 alpha mu0 sigma dan seterusnya seperti ini. Jadi RStudio juga bisa digunakan untuk membuka R ini ya. Nah, catatan di sini kita harus menginstal ini dulu ya, harus menginstal R yang tanpa ini ya, yang basic tadi ya, install dulu baru bisa menggunakan RStudio. Oke, di sini N sama dengan 25, alpha sama dengan ini ya, tinggal di run seperti ini, jadi 11,31588 gitu. Oke, nah itu kemudian pada perhitungan berikutnya contoh 4.2 kita ada menghitung PZ lebih besar dari atau sama dengan 1,645 gitu misalnya ya, seperti ini. Nah, pada dasarnya kalau kita menggunakan sifat peluang ini kan sama saja dengan menghitung 1 minus PZ lebih kecil dari 1,645 gitu ya. Nah, tapi di sini kita tidak perlu langsung bisa menghitung P lebih kecil dari 1,645 atau kita masukkan nilai-nilai dari ini
masing-masing ini P norm, ini minnya, kemudian ini simpangan baku. Jadi kalau kita melakukan pada R tadi yang klasik membuka browser, di sini dia akan RStudio akan membuka window pada sisi di sini ya, di sebelah kanan ya. Help, saya ketik di sini aja, help, misalnya P norm, dia akan buka di sini seperti ini ya, dengan tampilan yang terintegrasi di sini gitu. Tapi secara umum sama saja gitu ya. Jadi dengan R yang klasik, cuma R klasik dia membuka browser. Oke. Terus setelah ini apa yang bisa kita lakukan lagi? Nah, tadi pada materi di sini saya menuliskan 1 minus PZ. Jadi di sini saya tidak menghitung Z 1,645 ya, tapi langsung jadi 11, jadi ini. Jadi Z itu minnya adalah 10 dan simpangan bakunya adalah ini. Z dari ini 4 dibagi akar 25 atau 4 dibagi 5 sama dengan 0,8 gitu ya. Jadi kita tinggal hitung ini ya, saya akan tunjukkan di sini P norm ini ya. Tuh 0,0488 atau kita bisa melakukan kalau kita mau menghitung manual ya, mencampur ini 1,645 tadi ya, dari ini 1,645 ya, seperti ini. Kita run saja ini ya, sama ya, tapi yang ini saya tidak menghitung 1,45, jadi langsung biarkan R menghitung nilai ini gitu. Jadi pada dasarnya sama saja ya. Oke, itu untuk yang ini ya. Jadi PZ, untuk menghitung PZ lebih besar dari 1,645 ya. Kalau kita sudah mempunyai nilai Z ini, tentu saja masukkan ini ya. Tapi kalau tidak bisa, kalau belum menghitung ini, langsung menghitung dari ini menggunakan R. Jadi masukkan minnya, V norm dari apa yang mau kita hitung. Jadi sekali lagi di sini P norm itu kuantilnya ke berapa yang mau kita hitung, min simpangan bakunya berapa gitu ya. Ini defaultnya minnya 0, simpangan baku 1. Oke. Nah, jadi kalau menggunakan tabel ya sama sih, cuma harus ini. Kalau kelebihan dengan R, jadi tidak terbatas pada alfa tertentu ya. Bisa aja kita buat alfa sama dengan 7% gitu ya. Yang dalam tabel itu pasti agak sulit dicari dan mungkin tidak ada yang memuat nilai itu. Alfa sama dengan misalnya 6% gitu, nggak ada di tabel. Biasanya paling alfa 1%, 5%, 10%, 2,5% gitu yang tabel. Dan itu sudah dihitung zaman dulu ya gitu. Jadi dengan R kita fleksibel menghitung yang berapa saja bisa gitu, karena dihitung menggunakan metode numerik yang sudah dibuat oleh atau ini dalam R gitu. Oke. Kemudian ini juga sama ya pada dasar untuk hitung beta. Jadi di sini P norm dari 11,316 ini 11 dan 0,8 gitu ya. Jadi ini ya. Jadi 0,6535786 atau di sini kalau kita hitung sampai Z jadi sama dengan PZ 0, lebih kecil dari 0,395 atau kita bisa ini ya 0,395 gitu ya, hasilnya sama. Oke, seperti itu. Kemudian untuk menghitung beta, jadi beta adalah peluang kesalahan tipe 2. Peluang ini sama dengan tadi sudah kita hitung 0,654. Kemudian untuk menghitung beta seperti ini tadi. Nah, untuk yang persamaan 4.4, kalau kita ingin menghitung peluang ini kan sama saja dengan menghitung peluang kalau PA A lebih kecil dari X lebih kecil dari B kan gini ya, peluang A lebih kecil dari, anggap saja seperti ini, lebih kecil dari B, ini kan sama dengan
peluang Z lebih kecil B dikurangi peluang Z lebih kecil A gitu ya. Jadi ini P0 10,1006 ini dikurang 10,08 dikurangi P10 10 0,8 jadi 0,003509. Atau cara lain adalah menghitung Z terlebih dahulu. Jadi masing-masing kita hitung Z2 dan Z1 sama sih ya, sama persis. Cuma di sini tidak perlu menghitung ini gitu aja bedanya. Jadi nanti Z2 dan Z1 jadi sama persis caranya. Cuma di sini kita tidak menghitung Z-nya, kita biarkan R untuk menghitung Z gitu aja bedanya ya. Jadi kita bisa hitung persamaan 4.4. Nah seperti ini ya. P0. Oke, seperti itu. Kemudian untuk kasus berikutnya sama, jadi beta, jadi menggunakan sifat peluang itu 1 dikurangi ini sama dengan ini ya, kode R-nya adalah seperti itu. Ini. Kemudian untuk C yang persamaan 46 juga sama ya dengan cara yang tadi ya, yang Z ini kita hitung dengan key norm 1 minus alpha kali ini Q minus alpha. Oke, C 10,65794. Dengan untuk yang ini juga sama 4.7 ya, caranya seperti tadi. Kita tidak perlu menghitung ini kalau menggunakan R, jadi 10 langsung P 10,658 11 0,4. Oke, yang ini. Atau ya kalau memang sudah terlanjur hitung Z-nya P norm dari berapa tadi ya? P norm dari ini minus 0,855 minus 0,855. Jadi sama saja ya. Kemudian mana lagi? Baik untuk oke, ini yang untuk halaman berapa ini? Halaman 97 ya. Oke, yang B. Iya, yang ini kemungkinan saya belum lupa mengcopy, jadi saya akan copy saja ulang dulu. Jadi, ya ini saya copy dulu. Ya, saya copy. Oke, saya replace dulu yang ini dengan ini. Oke, tanda ini adalah tanda from yang artinya dieksekusi dalam R. Jadi ini saya copy untuk ini ya, untuk script yang ini ya. Jadi tinggal saya run aja. Nah, oke ini. Nah, 1,133. Jadi menjalankan ini. Jadi kinorm yang ini ya, kinorm alpha, kinorm beta, kinorm beta sama dengan alpha beta 1,7.
Ya. Ya, Kinom coba and ya. Jadi di sini ya di sini saya nulis kinom alfa dan kinom beta. Jadi kinom alfa sama dengan kinom dari 1 minus alfa, ya, dia sama. Jadi hasilnya akan sama. Oke, yang pada ini di rumus contoh 4.4. Oke, ya ini sama saja dengan kinom alfa itu sama dengan kinom 1 minus alfa. Jadi saya contohkan dari ulang. Jadi kinom kinom 05, dan bedanya karena dia dikuadratkan 0,95 1 minus alfa. Ya, bedanya karena di sini nanti dikuadratkan ya, minus dikuadratkan, jadi sama dia. Kebetulan sama di sini ya. 1 minus alfa ya. Karena dia hanya negatif, nilainya negatif. Oke, mungkin saya harus perbaiki. Jadi ini kebetulan karena ada kuadrat jadi sama ya. Harusnya beda kalau dalam ini ya, kinom alfa dan kinom 1. Oke. Baik, ini akan saya perbaiki. Tapi hasilnya sama ya. Contoh 4.4 di script di ininya ya. Saya beri catatan ini harusnya kinom 1 minus alfa plus kinom 1 minus beta. Jadi untuk Z 1 minus alfa dan Z 1 minus beta ini yang di bawah ini. Karena kebetulan dikuadratkan, jadi minus kuadrat jadi tetap plus. Jadi hasilnya sama. Jadi bedanya cuma ini ya, beda tanda ya, minus dan yang di bawah dia minus, yang di atas yang 0,95 ini plus, sama nilainya. Jadi kalau kita coba, dan itu saya pikir kalian juga sudah tahu, 0,275 misalnya, dan kinom 0,975 gitu ya. Jadi ini dan ini ya 5 bukan 0,25 itu 0,25 maksud saya, 0,25 bukan 0, ya misalnya 0,05 gitu ya, dan kinom 0,9 sorry ya 0,005 dan kinom 0,995 ya. Jadi kinom yang bawah kinom 0,1 dan kinom misalnya 0,90 gitu ya. Hanya beda tanda gitu ya. Tapi dalam kasus contoh ini, ya ini sebenarnya salah ya. Ini saya salah, tapi hasilnya kebetulan sama ya. Oke, ini karena dia dikuadratkan, minus ini plus minus ini, jadi minus dari ini tambah ini dikuadratkan jadi minus jadi plus, jadi sama saja dengan akhirnya nilainya dengan ini gitu kinom. Jadi sebenarnya
salah ini, tapi kebetulan sama ya. Ini saya baru sadar. Oke, baik. Jadi kinom itu menghitung ini ya, ingat ya, Z kuantil gitu ya. Yang kuantil itu cirinya begini. Jadi saya akan review sedikit. Kalau kuantil misalnya Z ya, Z alpha underscore ya, yang saya mau kemudian T alpha dengan derajat bebas, degrees of freedom. Kemudian Q kuadrat atau X, saya simbolkan X kuadrat dengan alpha juga dengan derajat bebas. Kemudian F juga sama, F alpha dengan derajat bebas, df1 dan df2 misalnya gitu ya. Seperti itu. Oke. Kemudian satu lagi ya, yang halaman 99 untuk menghitung p-value. Jadi saya rasa sudah jelas sekarang di sini p-norm dari ini ya, 11 ini saya akan copy saja. Jadi saya copy, ini belum saya ini tadi ya, ini saya copy ini saja. Kemudian ya, oke. Jadi di sini yang saya akan perbaiki nanti script ini. Beta p-norm ini ya. Oke. Oke. 0,004 sekian. Kita bisa juga p-norm 1,75 ya. P-norm 1 minus p-norm 1,75 ya. Ya, jadi sama saja seperti yang saya katakan tadi. Nah, untuk contoh-contoh yang lain, saya pikir serupa saja, asalkan kita bisa menghitung kuantil dari distribusi yang ingin kita cari gitu ya. Jadi asalkan kita bisa melakukan itu, kita bisa hitung. Nah, untuk yang bias yang contoh pada halaman 112 pada modul yang kita bahas, yang sudah kita bahas pada kuliah ya. Jadi hanya menghitung ini alpha 0, jadi p-norm saya rasa kalian sudah paham sekarang. Jadi p-norm 112. Jadi untuk menghitung ini ya, alpha 0, p-norm, jadi ini theta. Jadi di sini yang merupakan random variable atau pembaca adalah theta. Jadi p theta lebih kecil 100, jadi 100, dan ini kita bandingkan dengan ini 110,39. Karena di sini varians, berarti kita bandingkan dengan simpangan baku yang merupakan akar dari ini ya, gitu. Jadi secara teori ini adalah varians, di sini normal, min dan varian, mu dan sigma kuadrat. Di sini dalam R dia menggunakan simpangan baku, jadi akar dari ini kan itu ya. Kemudian ini juga sama, kalau p theta lebih besar dari 100 berarti 1 minus p theta lebih kecil dari 100. 1 minus ini sebenarnya gitu. Jadi untuk menghitung ini tinggal ini saja ya. Jadi secara teori kita bisa hitung, jadi alpha 0 taruh alpha 0
alfa 1 jadi alfa 0 0,10582 dan alfa 1 0,894118. Kemudian di sini untuk pi juga sama ya, pi 0, pi theta lebih kecil dari 100, theta lebih besar dari 100 ini ya. Sama aja caranya, cuma di sini ini diakarkan juga ya, akar dari atau pangkat setengah. Jadi pi 0 dan pi 1 sama dengan setengah, kemudian alfa 0 dibagi alfa 1 ya, 1 dibagi alfa 1, alfa 0 dibagi alfa 1 ya. Di sini akan terjadi alfa 0 dibagi alfa 1. Oke. 0,118 ya 0,118 sekian ya, 1184206. Baik, jadi demikian penggunaan R untuk menghitung beberapa ini dalam uji hipotesis ya, seperti itu. Jadi yang paling penting di sini adalah bagaimana kita menghitung kuantil, karena itu yang digunakan untuk daerah kritis gitu ya, daerah kritis atau daerah rejection region gitu ya. Baik, saya tadi mengatakan bahwa salah satu cara lain adalah kalau misalnya akses ke R ini tidak ada atau lagi ada masalah dengan laptop, mungkin kita bisa mencoba R Cloud ya, R Cloud. Di R Cloud yang free ya, bisa kita ini, tapi harus sign up dulu ya. Nah, kebetulan saya sudah punya, jadi saya login. Oke, ini sini ada ya, ini ada beberapa contoh yang saya lakukan. Misalnya saya melakukan ya di sini karena ini free, jadi hanya kemungkinan maksudnya mungkin hanya dari 15 project yang bisa saya lakukan gitu ya. Tapi oke lah, kita coba. Jadi R Cloud ini dibuat oleh yang membuat R Studio juga. Oke. Ya, jadi R Studio Cloud. Oke. Ya, jadi kita bisa melakukan hal seperti ini ya. Contoh ini ya, analisis data sebelumnya saya lakukan. Oke, saya akan mengkopas apa yang saya lakukan tadi. Apakah kita bisa? Jadi misalnya ini ya. Saya copy, saya akan ya tinggal run di sini, paste. Oke. Saya lupa, tidak harusnya di sini. File new R script ya, di sini harusnya. Oke, di sini harusnya saya ini jadi interface-nya sama dengan R Studio ya yang saya gunakan. Kalau ini default ininya editornya putih dan ada ini default R Studio seperti ini. Jadi tinggal kita run saja yang tadi. Kalau kita mau coba. Oke, hasilnya sama. Jadi di sini misalnya saya mau clear console. Oke. Jadi ngitung ini misalnya. Ini kemudian itu. Ya, jadi tinggal run. Ini karena komentar salah. Oke, menghitung. Oke, jadi sama persis dengan apa yang sudah saya lakukan tadi pada R ini. Oke, dan seperti itu. Ya, itu hanya demonstrasi beberapa dan silahkan kalian bereksplorasi kalau mau. Ya, sign up dulu di sini. Kita bisa simpan file dengan nama misalnya, coba misalnya
Baik, coba. Oke, coba R script yang saya namakan tadi. Oke, saya rasa itu demonstrasi saya menggunakan R Studio dan juga R Cloud. Jadi R Cloud itu interface-nya R Studio ya. Gitu. Jadi tapi kalian harus sign up dulu, dan di sini tadi workspace yang bisa kita buat 4 dari 15 mungkin kalau tidak dipakai ya di delete aja ya. Jadi sewaktu-waktu kalau kita mau menggunakan ini ya bisa lah ya, kalau urgent gitu ya. Kita kalau kita perlu ya, tapi mungkin ada batasan karena account-nya free gitu ya, account gratisan gitu. Oke, jadi saya rasa itu contoh penggunaan R dan R Studio. Baik, kalau ada pertanyaan nanti silakan kalian ini posting di grup atau bisa japri saya. Oke, terima kasih.